18. Kisah Nabi Sulaiman, alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Keistimewaan Nabi Sulaiman. Beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman ialah dapat berbicara dengan binatang, menguasai jin dan setan. Sedangkan angin menjadi kendaraannya yang melaju cepat. Perjalanan dari pagi hingga sore hari sama dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa. Nabi Sulaiman mengadakan apel besar. Pada suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi bala tentaranya. Baik dari golongan jin, setan, binatang dan manusia diperintahkan sama berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua sudah hadir kecuali seekor burung bernama Hudhud. Mengapa burung Hudhud terlambat datang, kata Nabi Sulaiman. Sungguh, jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini, sebagai hukuman untuknya saya akan menyembelihnya. Tak berapa lama kemudian, burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat. Ampuni keterlambaian hamba ini tuanku, kata burung Hudhud. Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah hiduplah seorang ratu bernama Bulqis. Ia mempunyai singgasana yang agung. Kerajaannya luas dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang mereka tidak menyembah Allah. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari. Ya, aku percaya dengan berita yang kamu bawa itu, kata Nabi Sulaiman. Akan tetapi aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Bulqis. Kalau sudah diterima sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Bulqis. Duta burung Hudhud. Burung Hudhud terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bulqis lalu bersembunyi di balik celah jendela. Ratu Bulqis membaca surat itu. Isinya, surat ini datang dari Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Bulqis memanggil abdi dan penasehatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bulqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu Ratu Bulqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bulqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal-mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman mereka tercengang. Kerajaan Sabah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak, karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan Ratu Bulqis. Ia hanya minta kedatangan Ratu Bulqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika menurut maka kerajaan Sabah akan selamat. Jika membangkang maka Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Bulqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah dan kuat daripada negeri Sabah. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Bulqis akan datang memenuhi perintah Sulaiman. Takluknya Ratu Sabah. Dengan diiringi ribuan prajurit Ratu Bulqis penguasa negeri Sabah datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang, tak habis pikir, betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Sabah tak ada artinya dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bulqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Sabah. Sebelum Ratu Bulqis datang, tahtanya sudah datang mendahuluinya. Nabi Sulaiman bertanya, serupa inikah tahta kerajaanmu? Iya, seperti kepunyaanku, kata Ratu Bulqis seraya memeriksa singgasana tahta kerajaannya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu memang miliknya walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Memang tahta itu milik Ratu Bulqis. Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Asif bin Barqiyah yaitu seorang yang mempunyai ilmu dan hikmah.
Kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Bilqis lebih cepat ketimbang kemampuan Jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Ashif bin Barkiyah mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu satu kedipan mata. Berkata Ratu Bilqis, sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini. Yaitu tatkala datang burung hut-hut membawa surat darimu. Sejak itu kami beriman. Yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu. Nabi Sulaiman tersenyum lalu mempersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya dialiri air. Ratu Bilqis mengira diajak masuk ke aliran sungai maka ia menyingkapkan kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Bilqis tersipu malu. Serta-merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. "Ya, Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Demikianlah akhirnya Ratu Bilqis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Terima kasih sudah subscribe Wafatnya Nabi Sulaiman. Hampir tidak seorang pun yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman. Baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Kematian Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang digunakannya bersandar rapuh dimakan rayap dan beliau jatuh tersungkur ke lantai. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan Allah yaitu tidak seorang pun yang memiliki kerajaan besar kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun kaya raya dan berkuasa Nabi Sulaiman tetap tunduk patuh kepada perintah Allah. Terima kasih sudah subscribe 19. channel. Kisah Nabi Ilyas, alaihi salam. Menurut silsilah Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun, alaihi salam. Ajakan Nabi Ilyas kepada kaumnya. Kaum Nabi Ilyas itu menyembah patung yang disebut Ba'at. Nabi Ilyas mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan terhadap berhala itu dan hanya menyembah kepada Allah saja. Berkata Nabi Ilyas kepada kaumnya, takutlah kepada Allah yaitu Tuhan kamu, yang menciptakan kamu dan Tuhan dari nenek moyangmu dulu. Tiada jemu-jemunya Nabi Ilyas menyeru kaumnya agar meninggalkan paganisme atau penyembahan terhadap berhala. Namun mereka tetap membangkang dan mengejeknya. Mereka malah merencanakan hendak membunuh Nabi Ilyas. Allah tidak membiarkan hambanya yang soleh dan ikhlas beramal dianiaya orang-orang kafir. Kaum durhaka itu diazab dengan datangnya musim kemarau panjang beberapa tahun lamanya. Tak ada air sama sekali. Tanaman dan ternak mati bergelimpangan, air minum sangat sulit didapat bahkan hampir habis sama sekali. Barulah mereka ingat kepada Nabi Ilyas, mereka datang kepadanya dan memohon agar didoakan supaya hujan turun. Mereka berjanji bertaubat dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berdoa dan hujan turun dengan deras. Tanah pertanian kembali seperti semula. Suasana menjadi tentram kembali. Pada saat inilah mereka melupakan Nabi Ilyas. Mereka kembali menyembah berhala dan berbuat kedurhakaan. Maka datanglah azab Allah. Mereka ditimpa gempa bumi yang amat dahsyat sehingga mati bergelimpangan. Sedang Nabi Ilyas dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Terima kasih sudah subscribe Saizu channel. Kisah Nabi Ilyasa, alaihi salam. Kisah Nabi Ilyasa, tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran. Data tentang beliau sangat minim sekali. Tetapi beliau termasuk seorang nabi yang wajib diimani. Seperti disebut dalam Al-Quran, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi Nabi Ilyasa, termasuk orang-orang yang paling baik. Ia adalah pengikut Nabi Ilyas. Sejak kecil beliau sudah taat-taat kepada Allah. Beliau selalu mengikuti Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat maka beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada masa Nabi Ilyasa, penduduk Bani Israel hidup rukun, tentram dan makmur karena bertakwa dan berbakti kepada Allah. Setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ilyasa wafat. Kaum Bani Israel sangat sedih kehilangan beliau. Kini tak ada pembimbing lagi bagi mereka. Beberapa tahun setelah Nabi Ilyasa, wafat kaum Bani Israel kembali menjadi ingkar. Pada saat itulah Allah mengutus Nabi Yunus. Terima kasih sudah subscribe Saizu channel. Kisah Nabi Yunus, alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang solih. Sejak sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul beliau memang seorang yang ahli ibadah dan tekun.
Ia termasuk orang yang lurus, namun ada kelemahannya yaitu mudah hilang harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan menyembah terhadap berhala. Meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu hanya 2 orang yang mau mengikutinya. 2 orang itu adalah Rubil dan Tanuh. Rubil seorang yang alim dan bijaksana. Tanuh seorang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insyaf, tidak bertaubat kepada Allah maka akan diturunkan siksa. Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari dengan demikian turunnya siksa itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu mereka akan disiksa. Tetapi kaumnya tiada mau menggubrisnya. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus putus asa atas kebenggalan kaumnya itu. Ia pergi meninggalkan mereka. Setelah 40 hari tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Bertambah siang mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka ketakutan, berbondong-bondong mencari Nabi Yunus tetapi tidak ketemu. Tak seorang pun mengetahui tempatnya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus. Maka siksa tak jadi diturunkan. Ditelan ikan paus. Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi laut ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak, ketika tiba di tengah laut kapal itu oleng dihantam ombak. Semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakanlah undian. Diundi 3 kali selalu nama Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintah menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertaubat kepadanya, "Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Dan aku termasuk golongan orang-orang yang zalim." Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah kepada Allah maka Allah memberikan kelapangan dan ketentraman hidup dan kesenangan selama beberapa masa. Terima kasih sudah subscribe. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi sebagai bahan musahabah diri kita, ambil hikmahnya. Dengan membagikan video ini sudah membantu menyebarkan kebaikan untuk menambah amal kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda jangan lupa tekan like atau suka. Tekan subscribe supaya mendapatkan pemberitahuan video terbaru.